Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5461. 25 Aberdeen. Leluhur hantu dari kegelapan yang memudar menjerit dan sosoknya tiba-tiba mundur dalam kehampaan, menatap tangan kanannya dengan ngeri. Telapak tangan kanannya telah dipotong oleh Qi Chen saat ini, dan darah terus menyembur. Liar. Yang paling membuatnya takut adalah dia bahkan belum pernah melihat serangan Qin Chen dengan jelas sebelumnya. Takut. Kamu. Withered Ghost Ancestor menatap Qin Chen dengan gemetar. Dan Molly di samping sudah terpana. Baru saja. Apa yang terjadi? Kematian. Seperti yang diharapkan dari seorang veteran dari banyak pertempuran, leluhur hantu dari Ming yang mati tiba-tiba meraung ketakutan. Boom, dia melangkah maju dengan satu langkah. Dan sebuah tombak muncul di depannya. Dalam sekejap, tak berujung air laut mendidih, dan aura pembunuh hantu yang mengerikan melonjak ke langit, berubah menjadi senjata besar. Bingung dengan film itu? Jangan lupa bantu subscribe channel Dongeng Donghua ini. Dia menembak Qin Chen dengan liar. Serangan putus asa. Boom boom boom. Saya melihat bahwa bayangan tombak di seluruh langit terus-menerus bergabung bersama saat mereka menyerang Qin Chen, ketika semua bayangan tombak berkumpul bersama. Tombak hitam ini telah sampai ke Qin Chen. Ledakan. Air laut di depan Qin Chen langsung mendidih. Kali ini, leluhur hantu dari Nether Kering langsung melepaskan serangan terkuatnya, dan sumbernya sudah terbakar. Dia dikejutkan oleh pukulan Qin Chen sebelumnya dan ingin berjuang keras. Namun, di hadapan pukulan penuhnya, ekspresi Qin Chen tetap tidak berubah, tetapi ketika tombak menembus ke tengah alisnya dengan hanya beberapa inci tersisa, dia tiba-tiba menjulurkan telapak tangannya. Dengan ledakan, tombak panjang yang berisi aura hantu tak berujung tiba-tiba berhenti, dan ditangkap di udara oleh Qin Chen dengan dua jari, tidak bisa bergerak satu inci pun. Dan laut mati, yang awalnya mendidih, menjadi tenang dalam sekejap tanpa gejolak apapun. Apa? Mata-mata Kuming Guizu dan Molly melebar pada saat bersamaan. Menggunakan dua jari untuk mencubit pukulan penuhnya, bagaimana mungkin orang ini memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Hehe, ini seranganmu. Terlalu lemah. Qin Chen tersenyum ringan, ngomong-ngomong, bukankah kamu bertanya padaku apa yang harus ditunggu sebelumnya? Ini dia, Molly, jangan datang ke sini tanpa masalah. Dengan mengatakan itu, Qin Chen cemberut pada Molly. Anda. Wajah Molly berubah drastis. Qin Chen, apakah orang ini gila? Dia benar-benar menyebut namanya secara langsung. Apakah Anda tidak takut bahwa leluhur hantu dari kegelapan yang layu akan menyampaikan berita itu? Leluhur hantu Kuming di samping terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Molly, dan berkata dengan tajam, Limonak, apa yang terjadi? Apa maksud anak ini dengan Molly? Tuan Kuming, jangan dengarkan omong kosong orang ini, putra ini ambisius dan ingin memprovokasi hubungan antara kita berdua. Molly buru-buru menjelaskan, keringat dingin keluar di punggungnya. Jika berita itu menyebar, dia akan diburu oleh faksi Wuyue Mingdi, dan dia akan tamat sepenuhnya saat itu. Hehe, Molly, mengapa kamu begitu gugup, mengapa kamu menjadi begitu pemalu setelah datang ke dunia bawah? Kata Qin Chen sambil terkekeh. Oh sial. Apakah Qin Chen mencoba bunuh diri? Molly sangat marah sehingga 7 lubangnya dipenuhi asap, dan dia akan menjadi gila. Jangan khawatir, kamu tunggu saja, aku akan membunuh orang ini dulu, lalu aku akan berbicara denganmu tentang masa lalu. Kata-kata itu jatuh. Dua jari Qin Chen yang memegang tombak hitam tiba-tiba mengeluarkan sedikit kekuatan. Retak, ada sedikit suara retakan dari tombak hitam, dan saat berikutnya,
Retakan menyebar dengan cepat dari tempat yang dipegang Qin Chen, dan dengan keras tombak hitam itu langsung meledak. Meledakan pecahan yang tak terhitung jumlahnya ke segala arah. Kamu ingin menyakitiku dengan senjata yang begitu rapuh. Qin Chen bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum. Rusak, rusak. Withering Ghost Ancestor benar-benar tercengang, dan Molly juga memiliki ekspresi kusam, benar-benar tercengang. Tidak mungkin, kekuatan macam apa ini, bagaimana kekuatan anak ini meningkat pesat. Meskipun dia sudah lama tidak berhubungan dengan leluhur hantu yang layu, Molly sangat tahu bahwa leluhur hantu yang layu juga adalah orang yang kuat dalam kondisi tatanan abadi tingkat ketiga. Dan tombak hitam ini juga merupakan 3 transenden. Prajurit hantu, jangan pernah menunggu. Senjata sebanding. Tapi sekarang, itu adalah senjata dunia bawah transenden 3 tingkat yang dipotong oleh Qin Chen sesuka hati. Adegan seperti itu hanya membalikkan imajinasi Molly. Dan pikirannya dilanda dampak kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku tahu itu. Sudut mulutnya bergetar dan matanya ketakutan. Dari saat dia melihat Qin Chen, dia sudah menduga bahwa adegan ini mungkin terjadi, tetapi ketika adegan ini benar-benar terjadi, hatinya masih sangat terkejut. Mengapa? Mengapa anak ini jauh lebih kuat darinya? Bagaimana kekuatan anak ini bisa meningkat begitu cepat? Mungkinkah bakatnya tidak tinggi? Saya jelas putra surga yang bangga yang selamat dari samsara 9 kali lipat, protagonis sejati di dunia ini. Molly tidak bisa menahan gemuruh di dalam hatinya. Dan ketika Molly marah, wajah Kuming Guizu menjadi pucat pasi. Orang ini berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Dengan tingkat kekuatan ini, dia setidaknya telah mencapai tingkat yang sama dengan Tuan Suradauzu. Sialan. Ya, sial. Petik 2. Leluhur hantu kuring juga pria yang tangguh dalam pertempuran. Jika Anda belum pernah melihat bahwa Qin Chen telah berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau sebelumnya, maka dia terlalu bodoh. Sialan, Anda berkolusi dengan orang luar. Leluhur. Hantu Kuming tiba-tiba menatap Molly. Pada saat ini, dia telah menyadari bahwa dengan kekuatan Qin Chen, tidak perlu berpura-pura menjadi begitu lemah. Satu-satunya kemungkinan adalah Limo. Tuan Kuming, aku. Molly, dia buru-buru ingin menjelaskan. Ayo pergi. Petik 2. Leluhur hantu dari kegelapan yang memudar sama sekali tidak mendengarkan Molly. Dia tidak ragu sama sekali ketika pikirannya berkedip. Seluruh tubuhnya berkedip, dan dia melesat ke langit. Pada saat yang sama, batu giok hitam slip muncul di tangannya, dan dia hendak mengirim pesan ke Dauzu Sura. Melihat ini, Li ketakutan karena akalnya, ledakan energi iblis yang tak ada habisnya tiba-tiba muncul dari tubuhnya, energi iblis yang luas berubah menjadi lautan luas. Berevolusi menjadi tentakel energi iblis hitam, dan tiba-tiba menyapu ke arah leluhur hantu yang layu. Tidak boleh membiarkan hantu leluhur dari kegelapan kering melarikan diri. Itu benar-benar kamu. Petik 2. Leluhur hantu dari kegelapan layu meraung dengan marah, baju besi dari tulang hantu di tubuhnya bersinar dengan cahaya gelap, dan dia bertekad untuk menahan serangan sengit itu. Dia tahu bahwa dia tidak bisa ragu, begitu dia terjebak, dia pasti akan melakukannya. Sial, pria ini menyembunyikan kekuatan seperti itu, dia benar-benar bocah berusia 25 tahun. Leluhur hantu dari kegelapan yang memudar ketakutan dan geram. Dia adalah orang yang kuat di tingkat ketiga alam ketertiban abadi, dan dengan kekuatan Molly tingkat kedua, alam aspek Dewa Vientin, mustahil untuk menyakitinya. Sama sekali. Tetapi pada saat ini, kekuatan Molly meledak, yang jauh lebih sulit daripada beberapa pembangkit tenaga listrik dunia tatanan 3 abadi. Apa tujuan orang ini merencanakan dan mengintai di sampingnya? Terkejut dan marah, Guizu Kuming langsung bergegas keluar dari kepungan Molly. Pada saat yang sama, slip batu giok hitam di tangannya sedikit bersinar. Ingin mengirimkan berita itu kembali ke Dauzu Sura secepat mungkin. Qin Chen,
Tunggu apa lagi? Melihat ini, Molly sangat ketakutan hingga dia kehilangan jiwanya, dan buru-buru meraung ke arah Qin Chen. Dia ditekan oleh niat membunuh dari laut mati, dan kekuatannya tidak dapat sepenuhnya meledak. Selain itu, leluhur hantu yang layu adalah orang yang kuat di alam tatanan abadi, dan dia memiliki baju besi dari tulang belulang. Mati. Dia tidak bisa menghentikan lawan sama sekali. Jika dia melarikan diri, maka dia benar-benar tamat. Hehe, kenapa terburu-buru? Kamu hanya ingin melarikan diri dari telapak tangan tuan muda ini hanya dengan 3 detasemen. Qin Chen terkekeh. Ledakan. Konsepsi artistik spasial yang menakutkan langsung menyebar darinya, langsung menutupi leluhur hantu yang layu. Dengan keras leluhur hantu dari kegelapan layu tampaknya telah menabrak dinding transparan yang tidak bisa dihancurkan, dan energi serta darah di tubuhnya melonjak. Ditekan dengan kuat dalam kehampaan ini. Pada saat yang sama, Qin Chen melihat ke pihak lain, dan cahaya ruang yang aneh tiba-tiba muncul di pupilnya. Engah! Lengan utuh Kuming Guizu yang memegang slip batu giok terpotong tanpa suara, dan berubah menjadi bubuk, dan dia tidak dapat lagi mengirim pesan. Niat membunuh dari laut mati mengalir ke tubuhnya di sepanjang lengannya yang patah. Rasa sakit yang parah mengubah wajah hantu leluhur orang mati, dan meraung keras. Di bawah ancaman kematian, dia tiba-tiba berbalik kepalanya dan menatap Qin Chen. Meraung dengan marah, aku adalah Kaisar 5 Gunung Suci. Di bawah perintah tuanku, jika kamu berani menyentuhku, Tuan Dunia Bawah tidak akan pernah melepaskanmu dengan mudah. Pada saat itu, akan ada 9 langit dan 10 bumi, dan 9 dunia terpencil, dan kamu tidak akan dapat melarikan diri. Puff! Suara hantu leluhur orang mati. Tiba-tiba, mati, noda darah muncul di tenggorokannya, kepalanya terangkat ke langit, dan darah gelap menyembur dengan liar, mengalir beberapa meter jauhnya di laut. Bosan. Saya bahkan memotong lengan Anda, dan bahkan mengatakan bahwa saya berani menyentuh rambut Anda, gunakan beberapa apakah Anda punya otak. Petik 2. Qin Chen menggelengkan kepalanya, mengangkat tangannya, dan dia secara paksa mengekstraksi kekuatan jiwa dari pikiran hantu layu leluhur. Baiklah. Qin Chen bertepuk tangan, menoleh untuk melihat Molly, tersenyum dan berkata, Molly, kamu tidak harus terlihat begitu jelek, orang itu tidak mengirim pesan terakhir, sepertinya wajahmu hijau. Kamu. Molly terkejut dan marah. Jangan terlihat seperti itu. Qin Chen menunjuk ke tubuh leluhur hantu yang layu yang perlahan-lahan dimusnahkan di bawah niat membunuh laut mati, dan berkata sambil terkekeh. Saya pikir apa yang Anda kembangkan seharusnya semacam kekuatan supernatural yang melahap. Saya memberikannya kepada Anda melihat betapa sengsaranya Anda di dunia bawah ini. Patung asal alam tatanan abadi seharusnya membantu kekuatan Anda, sama-sama. Sial. Apa maksudmu dengan begitu sengsara? Wajah Molly tidak bisa tidak berubah menjadi lebih hijau saat ini. Malu. Malu dan malu. Tidak peduli betapa sengsaranya aku telah menjadi salah satu dari 4 kaisar agung dari dunia bawah. Dia juga telah mencapai puncak tingkat kedua alam dewa segudang. Kecuali bocah laki-laki Qin Chen, yang di alam semesta asli lebih kuat dari dirinya sendiri. Betapa sengsaranya dia. Apakah Anda mengerti bahwa Anda mencoba untuk berani? Mengapa kamu tidak menginginkan tubuh leluhur hantu yang layu? Qin Chen mengerutkan kening, dan hendak menyingkirkan asalnya. Tapi Molly mendengus dingin, siapa bilang aku tidak mau? Bab 5462. Tidak ada jalan lain. Suara mendesing. Molly Lian datang ke sumber runtuhnya leluhur hantu yang layu, dan tiba-tiba menyerapnya. Ledakan. Kekuatan bergulir dari tatanan 3 abadi terus memasuki tubuh Molly, dan aura Molly langsung naik dengan kecepatan yang mencengangkan, dewa. Iblis. Ini sangat keren, sangat keren.
Molly mengeluarkan erangan nyaman di sekujur tubuhnya dipenuhi dengan energi gelap dan ada kekuatan samar tatanan abadi yang meresapi tubuhnya. Ini adalah kekuatan dari tatanan yang layu dan gelap dari leluhur hantu yang layu, yang perlahan-lahan dipadatkan olehnya untuk membentuk kekuatannya. Bocah Molly ini, sepertinya dia masih memiliki beberapa keterampilan. Dengan kekuatan semua fenomena, dia bisa menelan dan menyerap kekuatan keteraturan yang kuat di alam tatanan abadi. Sepertinya tidak sia-sia, Qin Chen menatap Molly. Matanya berkedip, berpikir. Alam Dewa Vientin dan alam Orde Abadi adalah dua alam yang sama sekali berbeda. Umumnya, yang kuat di alam Dewa Vientin tidak dapat melawan yang kuat di alam Orde Abadi. Ia dapat langsung melahap asal lawan dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Jika metode seperti itu disebarkan, itu bisa menimbulkan sensasi di seluruh dunia bawah. Namun, Molly adalah makhluk laut kosmik, jadi dengan paksa melahap kekuatan di luar dirinya pasti akan menyebabkan jiwanya terkorosi oleh kekuatan dunia bawah. Yang akan menyebabkan kerusakan yang tak terhapuskan pada dirinya sendiri. Nak, apa tujuan menjadi begitu gila? Dan ketika Qin Chen sedang bermeditasi, dengan keras Molly akhirnya berhenti melahap energi gelap yang mengepul tertahan, dan Molly sepenuhnya terintegrasi ke dalam dirinya. Hahaha, keren sekali, aku merasa penuh kekuatan sekarang, dan semua langit dan dunia akan ditaklukkan oleh kekuatan iblisku. Molly mengeluarkan raungan histeris, wajahnya terdistorsi, dan di bawah perpaduan energi gelap murid-muridnya memancarkan cahaya dingin yang redup dan gila. Dan ada kekuatan samar tatanan abadi yang menghilang dari tubuhnya. Bang! Begitu dia selesai berbicara, kekuatan ruang yang menakutkan tiba-tiba menghantam wajahnya, berderak keras. Bangun, jangan bermimpi, kamu di sini, dan bukan giliranmu untuk menaklukkan langit dan dunia. Suara acuh tak acuh Qin Chen datang. Setengah dari wajah Molly membengkak dengan cepat dan dia memuntahkan seteguk darah yang diludahi seluruh orang terbangun dari kegilaan seketika, dan matanya kembali sedikit jernih. Kamu. Kemudian, dia sangat marah, menyentuh wajahnya yang bengkak, dan menatap Qin Chen dengan tatapan membunuh. Beraninya orang ini memukul dirinya sendiri. Dan itu masih tamparan di wajah. Jangan menatapku seperti itu. Qin Chen menatap Molly dengan dingin. Kamu sedikit gila barusan, jika bukan karena tamparan Ben Shao untuk membangunkanmu, jiwamu mungkin akan lebih terluka lagi di bawah korosi energi gelap. Omong-omong, Anda masih harus berterima kasih tuan muda ini. Sial, saya masih harus berterima kasih. Molly sangat marah sehingga dia hampir melarikan diri, tetapi dia menahannya. Karena dia tahu apa yang dikatakan Qin Chen itu benar. Meskipun kekuatan supernatural yang melahap ini dapat dengan cepat meningkatkan kultivasinya, itu juga memiliki efek samping yang sangat besar. Yang akan melemahkan kewarasannya sedikit demi sedikit, membuatnya semakin gila, hingga kegilaan terakhir. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, jika kamu meningkatkan dirimu dengan begitu gila, cepat atau lambat, jiwamu akan sepenuhnya diserang oleh energi hantu, dan pada saat itu, kamu akan benar-benar jatuh ke dalam kegilaan dan menjadi orang gila yang tidak rasional. Aku tidak membutuhkanmu untuk datang pengingat. Molly berkata dengan muram. Apa yang dikatakan Qin Chen membuatnya merasa bahwa meskipun pihak lain memukulmu itu sebenarnya untuk kebaikanmu sendiri. Sangat kesal. Molly, menurutku apa yang dikatakan Qin Chen benar, kamu tidak bisa terus seperti ini. Suara leluhur iblis Lohu datang dari tubuh Molly, penuh kekhawatiran. Ya, apa yang dikatakan orang ini benar, dia memiliki beberapa visi. Qin Chen tiba-tiba mengangguk. Molly segera terkejut, dan menatap Qin Chen dengan ngeri seperti kucing dengan rambutnya yang terurai. Kamu bisa mendengar suara leluhur iblis Rahu. Dan leluhur iblis Rahu di tubuh Molly juga tertegun. Tidak hanya aku bisa mendengar suara Rahu Demon Ancestor, tapi aku juga tahu bahwa tujuanmu datang ke dunia bawah adalah untuk Scarlet Flame Demon Lord.
Bagaimana? Kamu tahu apa yang tidak terduga tentang ini? Qin Chen berkata dengan ringan, kamu dan Raja Iblis Api Merah telah menjadi Meng Bulijiao sejak benua Tianwu, tetapi sekarang kamu hanya memiliki leluhur Iblis Rahu di sisimu, dan Raja Iblis Api Merah telah menghilang. Mungkinkah apakah Scarlet Flame Demon Lord telah jatuh? Kamu. Wajah Molly berubah drastis, dan dia menatap Qin Chen. Sepertinya tebakanku benar. Qin Chen melihat ekspresi Molly, tersenyum dan berkata, umumnya, ketika makhluk jatuh, jiwa mereka akan kembali ke dunia bawah dan memasuki sungai roh mati di dunia bawah. Tujuannya adalah untuk pergi ke sungai kematian dan mengambil jiwa Raja Iblis Api Merah. Napas Molly tiba-tiba menjadi cepat dan pupilnya memerah. Pada saat ini di depan Qin Chen, dia merasa seolah-olah telah ditelanjangi seluruhnya. Umumnya, tidak ada rahasia sama sekali. Tidak, biarkan aku memikirkannya. Qin Chen meletakkan dagunya di tangan kanannya, menyipitkan matanya dan berkata, ini sepertinya sesuatu yang bisa kamu lakukan. Tapi bukan rahasia bahwa dunia bawah ada di alam semesta, tetapi orang-orang siapa yang tahu kebenaran sebenarnya tidak tahu kebenaran. Tidak banyak. Dan jika Anda ingin pergi ke dunia bawah, pertama-tama Anda harus menemukan pintu masuk ke dunia bawah. Anda dan saya berasal dari alam semesta asli. Dengan keadaan Anda, kamu belum pernah berhubungan dengan dunia bawah, jadi kamu seharusnya tidak tahu banyak. Leluhur Yuan Mo. Saya mengerti. Qin Chen mengangkat kepalanya, menatap Molly tiba-tiba, dan berkata sambil berpikir, tidak heran saya bertemu Molly saat itu. Kehilangan nafas leluhur Yuan Mo. Sehingga leluhur Yuan Mo meninggal di tanganmu. Pantas saja asal-muasal energi iblis di tubuhmu membuatku begitu akrab, sepertinya semua kekuatan leluhur Yuan Mo itu telah diserap olehmu. Jadi alasan mengapa Scarlet Flame Demon Lord jatuh adalah karena Patriark Yuan Mo. Murid Molly tiba-tiba menyusut. Dia menatap Qin Chen. Takut. Pada saat ini, dia memandang Qin Chen dengan kengerian tak berujung di hatinya. Bukan hanya dia, tetapi bahkan leluhur Iblis Lohu, yang hanya memiliki satu jiwa tersisa, tidak dapat menahan gemetar saat ini. Abnormal. Qin Chen dapat menyimpulkan begitu banyak hanya melalui beberapa petunjuk. Poin kuncinya adalah apa yang dia simpulkan sangat dekat dengan kebenaran. Kecuali untuk beberapa detail, tidak ada kesalahan dalam arah umum. Apakah itu manusia? Pada saat ini, leluhur Iblis Lohu akhirnya mengerti mengapa Molly begitu takut pada Qin Chen. Orang ini hanyalah monster. Apa yang kamu coba lakukan dengan berbicara begitu banyak? Menertawakanku, atau mempermainkan kemampuanmu? Molly memandang Qin Chen dengan mata dingin, dan suaranya dingin. Hehe, menertawakanmu. Qin Chen tersenyum ringan, kamu hanyalah salah satu bawahanku yang dikalahkan, apakah kamu membutuhkan aku untuk sengaja menertawakanmu? Qin Chen, jangan. Terlalu sombong. Molly meraung, ini dunia bawah. Ini masalah besar. Kita akan mati. Petik 2. Kamu salah. Qin Chen mengulurkan jari, melambaikan tangannya sedikit, dan berkata-kata demi kata. Kamu ingin melawanku mati-matian, tapi saya beritahu Anda, jika Anda melawan saya musuh, hanya ada satu akhir, ikan mati, tetapi jaringnya tidak akan putus. Juga, saya memberi Anda nasihat, Anda mungkin belum melihat Wu Yue Hades, jika tidak, kamu akan tahu apa yang disebut kamuflase dan penyamaran, bahkan aku. Kamu bisa melihat semuanya, dan kamu sama sekali tidak bisa membodohi Kaisar Wu Yue Underworld. Kata-kata Qin Chen. Seperti baskom berisi air dingin yang dituangkan ke kepala Molly dalam sekejap, sedingin es sampai ke tulang. Kamu, apa yang kamu katakan itu benar, Molly berkata dengan gemetar. Dia tidak takut pada hal-hal lain, tetapi dia takut dia tidak akan bisa menyelamatkan Tuan Qian. Apakah aku harus berbohong padamu? Qin Chen berkata dengan dingin, Kaisar Dunia Bawah Wu Yue adalah salah satu dari 4 kaisar besar dunia bawah. Kekuatannya di luar imajinasimu.
Qin Chen tidak menipu Molly, dia mengetahui. Jauh di atas Molly, kaisar biasa mungkin tidak dapat melihat identitas Molly yang Jian, tetapi 4 kaisar besar pasti tidak mudah untuk ditipu. Konsekuensi meremehkan salah satu dari 4 kaisar besar akan menjadi bencana. Oke, setelah banyak bicara, sekarang saatnya bagimu untuk memberitahuku sesuatu, mengapa kamu berada di bawah komando Wu Yue Mingdi. Serta situasi spesifik dari arai luar angkasa terlarang 9 meter di sini dan orang-orang itu sebelumnya, aku menginginkanmu katakan padaku 10 kali. Kata Qin Chen ringan. Mengapa? Molly berkata dengan marah, dia membenci sikap Qin Chen bahwa semuanya paling terkendali, jelas sikap ini unik baginya sebelumnya. Jika kamu ingin menyelamatkan Tuan Qian, aku bisa membantumu. Bisakah kamu menyelamatkan Tuan Qian? Mata Molly tiba-tiba menjadi bersemangat. Itu mungkin saja, kata Qin Chen ringan. Ketika Sisi sembuh, jika ada kesempatan nanti, demi Xiao Xiao, dia pasti akan pergi ke sungai kematian. Selama Molly patuh, saya tidak keberatan membantunya. Kenapa aku harus percaya padamu? Molly tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia telah memutuskan bahwa dia tidak akan bekerja sama dengan Devil Kin bahkan jika terbunuh, tapi sekarang, dia goyah. Apakah kamu punya pilihan lain? Qin Chen tersenyum. Di dunia bawah ini, hanya kamu dan aku adalah orang-orang matahari, dan kamu tidak punya pilihan lain selain percaya padaku. Wajah Molly kusut, dia melihat di Qin Chen, ragu-ragu di dalam hatinya. Tetapi tanpa sadar memikirkan kehidupan yang dia alami. Mulai dari benua Tianwu, kemanapun Raja Iblis Qin pergi, dia akan menyebabkan badai berdarah. Awalnya, Molly juga merasa bahwa dia memiliki sedikit harapan untuk menyelamatkan Raja Iblis Api Merah. Tetapi dengan bantuan Raja Iblis Qin, mungkin masih ada kemungkinan seperti itu. Demi Tuan Qian, bahkan jika dia membuat dirinya sendiri sakit, terus kenapa? Memikirkan hal ini, Molly hanya bisa menggertakkan giginya. Oke, saya berjanji, jika Anda berbohong kepada saya, Huang Quan Jiuyu. Saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Semua yang saya alami diceritakan, termasuk mengapa saya datang ke sini Laut Mati. Dan ketika Molly dan Qin Chen membicarakannya. Base camp di luar Laut Mati. Sekelompok orang kuat berkumpul di sini. Tiba-tiba, Hakim Raja Hantu mengerutkan kening, dan mengeluarkan slip giok interogasi. Dan pada saat ini, jade slip of communication di sisi Suradauzu juga menyala. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya dalam 2 hari lagi. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih. Yeah.